Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berjumpa kembali di YouTube channel Bang Haji Ridwan Koboy. Ya, di tempat Majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan dan kantor Forum Pemburu Ambil Indonesia. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berjumpa di YouTube ini. Dan juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada netizen, my bro, dan para guys dan murid-muridku sekalian, dimanapun kalian berada, di Indonesia maupun di luar negeri, mudah-mudahan pada malam ini, kita benar-benar di malam Jumat Kliwon ini, kalau bahasa hukum adatnya itu, ya malam Jumat Kliwon, malam yang keramat dan malam yang di dalam ilmu akidah, di dalam ilmu Islam, malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam Jumat, walaupun mau Kliwon, Wage, Pahing, Legi, yang namanya malam Jumat itu tetap malam Sayyidul Ayam, malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam yang terutama, walaupun banyak hari-hari lain, ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, Jumat, malam Jumat itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini tidak hadir, tetap kita doakan ya untuk saudara kita yang di luar negeri maupun di Indonesia. Ya, pada malam Jumat ini seperti yang pernah saya katakan bahwa Allah memberikan TV atau video kepada orang-orang yang di dalam kuburnya. Di dalam kubur, orang tua kita, bapak kita, ibu kita yang sedang wafat, ya, ditunjukkan TV oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, anakmu Fulan bin Fulan sedang apa di dalam kubur? Ya, di dunia ini. Nah, bapak kita, ibu kita ngeliatnya di dalam kubur. Menunggu, menanti bacaan kiriman suratul Fatihah. Kiriman suratul Fatihah itu diumpamakan seperti ya, malaikat hadir di dalam orang tua kita, mendatangi orang-orang tua kita, guru-guru kita, membawa nampan berlapis sutra emas. Membawa nampan berlapis sutra emas. Dan berkata kepada almarhum atau almarhumah atau guru-guru kita, orang tua kita yang dalam kubur. Nih, hai Fulan bin Fulan, aku bawakan engkau ya, hadiah nampan berlapis sutra emas. Dari anakmu Fulan bin Fulan, dari Deden, ya, dari Ustadz Rahmat, dari Alin, dari mana? Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kubur itu sama juga seperti kita di dalam penjara. Menanti kehadiran, menanti kiriman doa dari anak-anaknya atau murid-muridnya. Kalau di dalam penjara, kita didatengin sama orang yang masih hidup, besuk.
membesuk. Tapi di dalam kubur, malaikat yang mendatangi. Itu setiap malam Jumat. Makanya usahakan setiap malam Jumat kita jangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam lain juga jangan. Wah, emak bapak gua kagak ngelihat dalam kubur nih. Malaikat kagak tahu nih. Ini kan bukan malam Jumat ya. Prank, bukan malam Jumat nih, prank. Iya, kan? Malam Sabtu, malam Minggu. Bukan itu. Ya. Jadi sedikit saran saya, pemberitahuan ya, pengumuman, bukan ceramah, bukan. Karena saya bukan ahli dakwah, ahli ceramah, saya bukan. Saya di bidang ahli hikmah, pengobatan, lahir batin dan lain-lain. Pada malam ini kita kedatangan juga ya tamu kehormatan, terutama Al-Ustaz Zainal Fikri ya, kalian sudah kenal lah, dan Habib Taufik. Tapi yang ini beda dengan yang lain, gitu ya. Beda dengan majlis-majlis taklim yang malam Jumat sekarang ini lagi live, lagi nyerang dukun santet, ya, lagi tawasulan, lagi ziarah dan lain-lain. Ini malam kita kedatangan tamu kehormatan yaitu Bang Romi, Datu Romi, yang mana insya Allah nanti kita doakan pada hari Minggu esok tanggal 30 ya, tanggal 27, tanggal 31, tanggal 31 hari Minggu berangkat ke Pondok Gede, terus berangkat ke umroh, berangkat ke Madinah, berangkat ke Arab Saudi, ke Mekah, berjumpa dengan panggilannya, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Panggilan dari Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mat laka wal mulk la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mat laka wal mulk la syarika lak. Jadi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak gampang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi umroh, untuk pergi haji. Panggilan dari Rasulullah SAW, jangankan itu. Yang gampangnya aja deh. Gampangnya aja secara logika. Panggilan untuk hadir majlis zikir aja. Majlis taklim dan zikir dan sholawat. Itu tidak gampang. Tidak gampang. Kenapa? Godaan setan ini banyak. Yang sering abang katakan, yang sering abang bilang. Nah, udah nguap aja tuh. Kameramen udah nguap, kameramen. Kameramen kurang jamu, kasih jamu tuh biar kuat. Jamu kuat. Jadi, bukan itu aja. Panggilan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hadir di majlis taklim dan zikir, itu nggak mudah. Nggak mudah. Yang sering abang katakan, apa godaannya? Ada aja godaannya. Mau hadir, adalah cewek datang. Ya cewek gue datang dah. Ngajak malam Jumat pacaran di kuburan. Ada lagi ban kempes, bensin kagak ada, rokok kagak ada. Ini kan? Ada aja. Panggilan dari ini komandan lagi. Panggilan ini itu. Banyak godaan. Pas sampai sini ngantuk tidur. Allah. Ditiupin sama setan. Pantatnya biar pegel. Dikasih paku. Biar duduknya kagak enak. Tapi kalau duduk pacaran, duduk nonton bola, kuat sampai pagi. Apalagi nongkrong di Jatinegara no, sebelah sana no. Di Gunung Antang sama di bawah jembatan flyover tuh, Pisangan. Oh, awet tapi pagi jaipongan blangpak, dumplak. Awet. Nggak ada orang setan semua di situ. Siapa yang mau goda? Nah, rajanya setan datang nih, duitnya banyak. Begitu setan mah. Tapi hadir di majlis taklim dan zikir hari itu ini. Itu nggak gampang.
Ya, mungkin kalian netizen yang melihat segini-gini aja ya bang, memang segitu-segitu aja bang, nggak mau rame-rame. Kalau rame-rame ribuan kena PSBB, kita harus ikut peraturan pemerintah. Walaupun nggak pakai masker, tapi mulutnya udah kita kasih alkohol semua nih. Tangannya udah semua kita semprotin nih. Ya enggak, udah kita tes pokoknya udah semua. Semua udah. Dan kita juga ada obatnya, ya. Makanya kita ikutin peraturan pemerintah. Makanya nggak banyak-banyak nih. Nggak banyak ini, tapi pilihan Allah. Pilihan Allah dan Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena kita akan bersolawat kepada Nabi. Junjungan Nabi kita besar, Nabi besar Muhammad SAW. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak gampang. Jadi yang hadir di sini atas hakikatnya pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ke diskotik, ya kan, ke kafe, ke mana, itu pilihannya yang milih bukan Allah lagi, tapi yang ngomong ente ya setan. Nah, ya gitu. Dari situlah. Jadi bandingkan perbedaannya. Nanti kita doakan dengan Bang Romi ini, ya kan, bisa berangkat sehat walafiat di sana. Dan kita mudah-mudahan minta doakan dari Bang Romi agar kita bisa berangkat umroh, berangkat haji. Karena doa di sana tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, kalau bahasa zaman adat dulu, waktu saya berangkat, abang berangkat berangkat haji tahun 94, umur 20 tahun. Namanya Haji Kosasi. Haji Kosasi, ongkos dikasih. Nah, ongkos dikasih sama siapa ya? Sama pasien. Ya, dikasih sama pasien. Nah, yang ngasih minta bilang gini, doain ya Bang Haji, biar saya berangkat. Mana fotonya? Tulis namanya di belakang foto. Ini orang tua, ibu, bapak, betul di sini. Dah. Pada saat di Padang Arafah, kita kubur tuh fotonya. Di Padang Arafah. Kita kubur. Kalau yang belum dapat jodoh, biasanya di Jabal Rahmah. Pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa. Kubur di situ. Ya, itu nggak ada aturan di Islam, nggak ada aturannya. Sebenarnya aturan adat. Ya, cuman keyakinan kita kepada Allah, ya Allah. Ini foto berangkatin umroh, berangkatin haji ya Allah tahun depan ya Allah. Kita kubur, baca Fatihah. Itu subhanallah, pasien abang tahun depannya berangkat haji. Mau umroh haji. Itu. Makanya kalau yang mau nitip nih, entah nitip foto, cuci cetak, besok pagi berangkat sebab hari Minggu nih. Biar entah pas pada di Padang Arafah, sebabnya Bang Romi ini nggak turun dari mobil di Padang Arafah, atau biasanya jalan lewat doang itu Padang Arafah gitu. Paling di Jabal Rahmah, biasanya turun, lihat dia tuh doa di atas gitu. Biasanya seperti itu kalau yang umroh, karena keadaan COVID sekarang kan, jadi nggak bisa Jabal Rahmah turun, di Padang Arafah turun, naik turun bis, di mana lagi Gua Hiro turun, nggak bisa. Sekarang ini udah bisa tawaf aja udah alhamdulillah. Udah kita nanti kalau di Madinah sepertinya lebih bebas Bang, lebih bebas di Masjid Madinah. Ya, lebih bebas. Enggak seperti di Masjidil Haram, di Ka'bah, di Mekah. Nah, saya berharap mudah-mudahan COVID ini cepatnya hilang, ya pudar, hilang, hancur. 2002 sudah bisa Indonesia ini memberangkatkan lebih banyak lagi, gitu ya. Karena sekarang ini ya Indonesia ini Indonesia pemerintah ini baik memberikan vaksin umroh, vaksin haji gitu. Habis itu vaksinnya maksudnya gitu. Vaksinnya kan masih banyak vaksinnya, belum nyebar ke seluruh dunia, seluruh Indonesia kan gitu Ustaz. Mudah-mudahan seperti itu. Nah makanya siapa yang pengen minta doa, doalah nanti. Ya, titip foto. Nah, di situ insyaallah mudah-mudahan. Ya, jadi mudah-mudahan keberangkatan Bang Romi ini hadiah
Kodam apa Kodam? Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Angkatan Darat ya, Kasat. Jadi perlu saudaraku semua ya ketahui keberangkatan bulan Romi ini dari Kasat Angkatan Darat, hadiah dari pemerintah dan Kasat Angkatan Darat untuk umroh. Jadi ada berapa orang pilihan, hanya orang-orang pilihan, nggak sembarangan. Kayak Rama nih berangkatin umroh, wah berantakan. Jangan dulu, jangan sekarang. Nah jadi Kasat juga bisa melihat, itulah subhanallah. Ini kita doakan Kasat ini bisa panjang umur, sehat, murah rezeki apa semua ya. Kasat, terus Panglima TNI juga mudah-mudahan panjang umur, sehat, dan bisa pergi memberangkatkan umroh anggotanya semua. Ya umroh untuk semuanya, nah itu pahalanya besar sekali. Dan mendoakan untuk Indonesia ini. Makanya judul kita ini pada malam ini, sholawat, rutinan sholawat untuk mendoakan NKRI, untuk mendoakan Indonesia ini dan lain-lain. Nanti ada tanya jawab seperti biasa. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita ini nular nih, minta nularnya, mudah-mudahan nular. Batuk asapnya kan ini asapnya buhur nih jadi batuk. Ini Fadil, ini kering. Jadi ya seperti itu. Abang nggak panjang lebar, ngomongnya ntar aja pas tanya jawab ya. Biar pada hari ini kita wabil khusus, khususon untuk Bang Romi ini Ustadz, untuk berangkat Ustadz ya, tahlil, tahmid, zikir, ya, tawasul dan sholawat. Biar Bang Romi ini berangkat hari Minggu ke Pondok Gede, berangkat, terus nanti di vaksinasi lagi dan lain-lain semuanya. Yang ini Senin apa? Tanggal 2 berangkatnya. Itu udah deng. Jadi di karantina dulu. Diperiksa semuanya. Gitu ya. Mudah-mudahan Bang Romi sehat. Yang penting sehat dulu. Pas masuk Pondok Gede, asrama haji. Sekarang tes positif, negatif. Soalnya positif, negatif. Nah, kita doakan biar sehat, biar kuat. Sehat, kuat, itu aja. Kalau nggak sehat kuat, nggak bisa nyampe sono. Karena di sono dites lagi. Ya mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi dan Departemen Luar Negeri Arab Saudi, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, agar bisa, saya nggak bicara politik nih, karena ini saya bicara umroh. Bicara umroh dan pergi umroh dan sholawat. Mudah-mudahan negara Arab Saudi, mudah-mudahan kedutaan Arab Saudi juga di Indonesia bisa menyampaikan kepada raja di Arab Saudi agar bisa membuka lebih banyak lagi untuk orang-orang yang umroh dan haji. Kenapa? Ya, karena di Arab Saudi itu duitnya itu nggak bisa terhitung. Duitnya itu udah deh banyak banget. Ya udah tinggal beli tes alat COVID, ya alat tes apa ini yang masuk hidung? Swab, ya kan, tes-tesin yang begini jutaan orang nggak bakal rugi. Bila beli alat swab sama vaksin aja, seandainya gitu untuk 5 juta orang, 5 juta orang kecil ya, untuk 100 juta orang, ya Indonesia 225 juta orang, untuk 11 juta orang tuh nggak bakal miskin Arab Saudi. Arab Saudi beli vaksin atau tes itu untuk 100 juta orang nggak bakal miskin Arab Saudi, karena kaya dengan minyak, duitnya apa semua, gitu ya. Kalau abang alhamdulillah pergi umroh, saya pergi haji di tahun 94, ya subhanallah, alhamdulillah waktu umur 28 tahun haji kosasi, ongkos dikasih, umur 28 tahun tahun 94, 1994. Terus pergi umroh lagi tahun 2013, ya. Umroh lagi terakhir tahun 2020 Januari, malam tahun baru abang di Mekah dan Madinah. Yang pesawat langsung turun di Madinah. Jadi gak kaget, gitu ya. Mudah-mudahan saudaraku semua, ya, biar nyetrum, biar nular. Kita ini mau nular nih, Bang Romi nih, ya kan? Jadi Bang Romi ini karena berada di Jakarta, karena beliau juga sebagai penasehat dari Forum Pemuda Indonesia,
ya, juga sebagai TNI, ya kan, ya mudah-mudahan kita mendapatkan contoh dari beliau, ya karena beliau itu memang ibadahnya, sholawatnya, masya Allah, subhanallah, masya Allah, ya makanya kalau abang menjadi pimpinan kasat gitu kan, pasti milih, wah ini, no jangan dulu no, ini setengah nih, setengah, nah, ini enggak, ini masih separoh, ini mendingan dah, nah, ini berangkat dah kan gitu, nah itulah istilahnya. Nah, jadi mudah-mudahan Panglima TNI juga bisa memberangkatkan anak buahnya untuk umroh. Karena untuk satu untuk mendoakan Indonesia, kedua untuk mendoakan panglimanya sendiri dapat berkah pahala, ya kan, dan semuanya, terutama semuanya untuk Indonesia ini. Ya. Itu saja. Nanti ini ngos-ngosan ngomongnya saking semangatnya gitu kan. Mereka, Allahu Akbar. Jadi ngos-ngosan. Ya, jadi itu saja. Kita mulai seperti biasa rutinannya sholawat. Ya, nanti Ustaz Zainal Fikri untuk memimpin tahlil, tahmid dan zikir. Ya, lalu nanti doa dan tawasul. Ya, nanti abang bersolawatnya. Ya, karena kita sebelum berangkat ini kita berselawat kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Ditambah lagi nanti Bang Romi selawat lagi nanti sendiri, ya mudah-mudahan dari Jakarta selawat sampai berangkatnya sampai ininya. Gitu. Karena saya abang tuh pada saat berangkat itu umroh selawat terus, ini terus, pas turun dari pesawat itu nangis di Madinah itu turun menangis. Nangis, sujud di buminya Rasulullah SAW Madinah. Ya, turun di King Abdul Aziz dulu, langsung lagi naik pesawat lagi, langsung ke Madinah. Nah, langsung itu turun, langsung sujud di lapangan terbang itu sujud langsung. Nangis itu. Begitu, ya. Itu saja. Kita mulai kepada abang dari ini. Ya, langsung dulu. Bentar terakhir. Kita mulai saja ya doa ya kepada Ustaz Zainal Fikri. Kami persilakan tafadhol ya Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kasar pada semua majelis ini. Allahumma sholli Kan bangga. Kita para kedua orang tua kita telah wafat, para guru-guru kita yang telah wafat dan saudara-saudara kita yang telah wafat, kita kirimkan arwah agar beliau di sana Allah akan terima segala amal ibadahnya dan Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Dan alhamdulillah pada hari ini Al-Fakir merasa bahagia mendengar penyampaian tadi dari pimpinan daripada Masjid Taklim, yaitu tentang keberangkatan umroh Ahina Romi. Dan kita doakan semoga beliau selalu Allah jaga kesehatannya, Allah jaga keistiqomahannya, dan mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan beliau dari Indonesia sampai ke Tanah Suci. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan kepada pimpinan Masjid Taklim Ar-Ridwan, yaitu Haji Muhammad Tubagus Ridwan, kita doakan agar beliau Allah selalu jaga kesehatannya dan Allah luaskan rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى إلى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيط حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويغفر لمن يشاء الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تحزننا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما أمرته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. عبد الذكر فعنا أنه لا إله إلا الله حي القيوم لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباقي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Ya Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 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 Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتحررنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الأحياء وبعد الممات اللهم اجعل أوصل ثوابك مع القرآن من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما سبحانه من سبحان الله بحمده وما صليناه على النبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحاج المجلس هادية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك ناجلة وبركتنا سيدنا إلى حضرة سفينة وسفينة محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى روح Susun. Kita berdoa masing-masing. Susun Abdurrahman Salim Susun 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 gitu. Susun Susun Khususan 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 Habib Salim Khususan minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat man ijtama'a huna bisababihim idrahillahumma sawaba zalika minallahi wajlahu nura yas'a wa itala baina yadayhi Allahumma jalhu hijaban lahu minan nar Allahumma jalhu iqbal lahu minan nar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li ana abwaabal khair wa abwaabas salamah wa abwaabal ni'mat wa abwaabas sihat wa abwaabal ni'mat wa abwaabal barakah wa abwaabal quwwat wa abwaabal quwwat wa abwaabal rahmat wa abwaabal rizqi wa abwaabal العلم وابواب المغفرة وابواب الجنة يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين آمين وعافية في الجسد آمين وعافية في العلم آمين وبركة في الرزق آمين وتوبة قبل الموت آمين وبركة عند آمين ومغفرة بعد الموت. آمين اللهم عاون علينا في شجرة الموت آمين ونجاة من النار وعافية للشر. آمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وتوفنا مع الأبرار يا سيدنا يا غفار. آمين. وصلى الله على سيدنا اللهم صل وسلم محمد وبارك وعلى عليه. آله وصحبه وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بالقبول. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah membaca doa, tahlil, tahmid, tawasul dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembacaan kita tadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, karena nanti ada tanya jawab dan nanti ada sambutan dari Bang Romi, ya. Kita mulai saja istiqomah kita, rutinan kita seperti biasa membaca sholawat Maulana ya Maulana. Yang sudah saya amalkan dari tahun 95, alhamdulillah. Sekarang kita mulai lagi, dan majlis ta'lim dan zikir ini mulainya tahun 95. Karena tahun 94 saya pulang haji, saya niat kepada Allah, ya Allah, kalau benar Engkau kabulkan doa hamba untuk pergi haji, maka pulang dari haji tahun 95 hamba akan buka majlis ta'lim dan zikir ada dua. Maka pada hari itu tahun 95 itu banyak guru-guru yang hadir di majlis ta'lim dan zikir yang mengajar dan lain-lain. Salah satunya beliau yang dakwah juga Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus Samsi Sumus beliau. Dan juga guru saya yang membahas Al-Quran, tafsir, beliau pulang dari Riyadh, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Atos, cucu dari Keramat Empang Bogor. Dan juga Al-Habib Soleh yang mengajarkan Nahwu Shorof dan tasawuf, yaitu Al-Habib Soleh bin Husin Al-Idrus Kampung Pulau, beliau masih hidup. Semua beliau masih hidup sekarang. Dan juga yang mengajarkan ilmu hikmah kepada saya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos, cucu dari Keramat Empang Bogor. Beliau berada di Bekasi, Rawa Panjang, yang masjidnya itu ada gambar Ka'bah, ya. Dan sekarang anaknya yaitu Al-Habib Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Atos, ya, di Bekasi. Jadi itu silsilah dari sholawat ini. Ya, jadi sholawat ini ada silsilahnya. Yang mengijazahkan siapa? Ya kan? Nah, guru saya yang mengijazahkan siapa beliau? Yaitu Al-Habib Soleh bin Husin Al-Idrus Kampung Pulau Jatinegara, dan juga Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Atos, cucu dari Keramat Empang Bogor. Itu sanadnya, silsilahnya, ya, sampai ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Keramat Empang Bogor, sampai ke Rasulullah SAW yang mengijazahkan kepada saya. Jadi nggak main-main ini selawat. Begitu. Semua selawat bagus. Tinggal bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Yakin, berani, tegas. Itu saya camkan kepada murid-murid saya, kalian semua. Berani, yakin, berani, dan tegas. Kalian yakin punya ilmu, tapi tidak berani mengobati orang, nol di mata Allah.
Tapi kalian juga berani, tapi nggak ada ilmu. Ngobatin orang kesurupan, kena guna-guna, kena santet. Nggak bisa. Sama juga nol. Bohong. Nol nggak bisa. 5 tahun. Ya. Dan tegas. Tegas maksudnya apa? A, B, B. Ini kena santet. Ini enggak. Jangan orang semua yang sakit dibilang kena santet. Lu semua kena guna-guna. Jangan. Itu pesan saya. Ya. Yang penting saya sudah menjelaskan, sudah memberitahu, sudah memberi saran dan nasihat kepada wabil khusus untuk murid-murid saya yang belajar VIP. Jadi saya tidak tanggung jawab lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kalian salah menggunakan ilmu itu. Tidak salah lagi abang di dalam kubur. Tapi kalian semua mengerjakannya dengan baik, maka mengalir terus pahalanya ke dalam kubur abang nantinya. Itu. Ya, jadi hati-hati. Ya, makanya sholawat itu nggak main-main. Sanatnya ada, apanya ada semua. Nah, makanya seperti biasa istiqomah itu artinya rutinan. Ya, kalau yang ada yang non muslim atau yang belum paham, yang belajar, ya istiqomah itu ya rutinan atau terus menerus dikerjakan terus menerus, walaupun sehari sekali, walaupun 2 kali, gitu. Itu istiqomah namanya. Ya, itu jalankan terus. Mudah-mudahan kita yakin karena Allah juga bersolawat dan para malaikat, ya kan? Mana buktinya? Gampang, yang kalian udah sering dengar dah, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu Allah dan para malaikat bersolawat, kenapa kita tidak? Berarti kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasa hebat, merasa ini sombong, tidak mau bersolawat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Itu jangan sampai begitu. Naudzubillah min dzalik. Jadi sedikit tadi sambutan bukan sambutan, pengumuman, improvisasi kalau dalam film. Seperti biasa kita mulai. Yang memang lagi sedang sakit, siapkan air di depan. Ya. Yang belum bikin air bibit untuk pengobatan dan negara ini, siapkan air bibitnya, ya. Untuk nanti mengobati kepada orang. Ya, khususnya yang belajar VIP, privat VIP dengan abang ya, yang di luar negeri, Malaysia, Singapura, Brunei, Korea, Cina, Jepang, Hong Kong, dan Brunei, siapkan. Ya, kita transfer dengan ilmu Allah, dengan sholawat, kita transfer ini masuk ke dalam air ini. Kita yakin, berani tegas. Bohong kalau nggak bisa transfer. Kehebatan ayat Allah, ya. Mari, mudah-mudahan kalian pada saat abang wafat bisa meneruskan perjuangan seperti ini, walaupun sedikit nggak apa-apa. Karena sedikit itu pilihan dari Allah. Daripada banyak agak berkah, daripada banyak nggak berkah. Mendingan dikit tapi berkah. Begitu. Nggak perlu abang banyak-banyak ratus. Kagak cukup juga di rumah, rubuh ntar nih. Yang ada rubuh. Ya. Rubuh yang ada. Udah itu kena PSBB. Ya alhamdulillah. Ya untuk laporan polisi apa semua kita udah ngomong semua untuk pengajian di sini. Makanya dari dulu sampai sekarang alhamdulillah kita tidak pernah ada keburukan ya di dalam pemerintah gitu. Itu saja. Kita mulai seperti biasa. Mohon maaf, minum dulu. Ngomong dulu serak. Seperti biasa, kita mengadakan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sholawat ini artinya sangat dahsyat. Yang susah jadi senang, yang orang jahat jadi sadar, jadi tobat. Ya, yang tidak dapat jodoh jadi dapat jodoh. Misalnya begitu ya. Wah, kalau dapat jodoh kenceng banget doanya. Jadi ini sholawat untuk apa saja doanya, apa saja. Ya, ini saya bukan melawan pemerintah ya. Ada sedikit cerita. Ya, itu ada satu murid saya
setelah membacakan sholawat, ada pasiennya yang sakit. Ya, mulutnya sakit itu pasiennya di rumah sakit, akhirnya diminumkan sedikit air sholawat. Subhanallah, tensi darahnya tuh langsung turun. Langsung turun, subhanallah. Dan keluar sekarang dari nggak kena COVID. Ya, tadinya udah positif. Tapi dengan berkahnya sholawat, subhanallah. Itu kehebatan sholawat. Ya, kita harus yakini kehebatan sholawat. Kok? Kita yakini kehebatan vaksin. Oke. Ya oke. Itu namanya syariat lahiriah. Syariat lahiriah. Batiniah dengan sholawat. Dengan berzikir. Dengan berdoa. Karena yang maha penyembuh Allah. Makanya ada firman Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Begitu. Kalau jadikan ayat Al-Quran itu orang beriman. Vaksin itu hanya syariat perantara. Vaksin silakan divaksin nggak apa-apa. Tapi kita juga punya obat dengan sholawat. Nah gitu. Dibarengi dengan vaksin dan sholawat, tambah jadi, tambah mantep. Ya kan? Ditambah lagi dengan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah, seperti itulah, ya. Jadi vaksin bagus, sholawat juga bagus. Ya. Mari kita mohon kepada Allah, seperti biasa, kita membacakan tawasul sedikit kepada para aulia yang menyusun kitab ini, menyusun sholawat ini, agar ya di malam Jumat Kliwon, kebenaran malam Jumat Kliwon ya, mudah-mudahan Allah gabulkan doa kita semua. Ya, doa Bang Romi yang berangkat umroh, Allah gabulkan doanya dengan kesehatan dan lain-lain semuanya ya. Ilah rutin Nabi Mustafa Muhammad SAW bi'afiyafi qabul wal jabah wa ridha ya Allah bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Al-Fatihah khususan Nabi Allah hidir dalam sabda qauli ajalin. Al-Fatihah khususan Husin bin Abu Bakar Idrus Duar Batang. Al-Fatihah Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah Idrus. Al-Fatihah Al-Habib Abdullah bin Musin atas nama Pembangunan. Al-Fatihah Habib Kuncung. Al-Fatihah Bisalim bin Al-Hamdulillah. Al-Fatihah Haji Muhammad Yunus bin Haji Muhammad. Al-Fatihah Haji Fatan. Al-Fatihah Bagus Ahmad Hadi. Al-Fatihah Muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Maulana ya maulana ya sami' du'a birahmatika ya rabbi la taqta rajana maulana ya maulana maulana ya maulana ya sami' du'a bihormati Muhammadin malikna munana maulana ya maulana Inna
إن أخطأنا أو غضبون لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا إن أمر أعيانا أو أنا إلى من مولانا مولانا يا سلام في رسواك مولانا أسهرنا وانا فمن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك إلهي ومهمانا ونمير جد فضلا وإحسانا ليقصنا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك رب اسمع سغوانا واجب ربي دعانا جمل واسل مر'ana wala tuhayyib mas'an. Dan saya yang minta didoakan malam Jumat ini foto-fotonya semua ini foto-fotonya semua ini ada ya semua ini foto-fotonya yang minta didoakan malam Jumat ya. Kita doakan malam Jumat dengan suratul Fatihah. Semoga hajat pasien-pasien saya ya semoga Allah kabulkan, dan hajat kita semua ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ya Allah ya Rabb. Semoga ya Allah kabulkan dengan berkahnya salat ala Nabi, dengan berkahnya suratul Fatihah, karaman suratul Fatihah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Hari ini semoga ya Allah semoga ya Allah Bang Yudi Bekasi ya Allah rumah ya Allah Rafi. Semoga Muhammad Arafi Singapura ya Allah. Arayan ya Allah, semoga Engkau sehatkan badannya ya Allah. Semoga Samedi ya Allah. Raden Bayu dan Azam. Semoga ya Allah Ibu Fani ya Allah. Semoga Asmuni bin Asmawi ya Allah, semoga ya Allah kita semua yang ada di sini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya salat ala Nabi, dengan berkahnya suratul Fatihah, kita yakin kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Siratal ladzina an'amta alaihim. Qabul ya Allah, qabul bismillah. Alhamdulillah telah selesai pembacaan tahlil, tahmid, doa, zikir, tawasul dan semua dan lain-lainnya. Dan sekarang masuk babak kedua ya, ronde kedua. Nah, ronde kedua yaitu kita minta kepada Bang Romi ini yang mau berangkat umroh untuk memberikan
satu patah satu kata dua patah ya. Jadi tapi kata-kata jangan patah-patah gitu maksudnya. Singkat, jelas, padas gitu ya. Silakan Bang Romi yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Amin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu, di majelis zikir ad-ridwan. Kita patut syukuri ya. Dengan kekuatan iman Islam ini kita bisa hadir di sini. Dan alhamdulillah saya juga bisa hadir bersama-sama keluarga besar Majelis Taklim Az-Zikir Ad-Ridwan di sini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang satu-satunya yang hanya bisa memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan beliau dan diberi syafaat oleh beliau. Amin. Dengan sholawatnya kita setiap hari kita memanjatkan sholawatnya, kecintaan kita kepada beliau. Ya, karena dengan sholawat ini satu hal yang sangat luar biasa. Ya. Semua ibadah bagus. Ya. Allah memerintahkan kita untuk sholat, mustahil Allah sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa, mustahil Allah juga puasa. Ya. Tetapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah juga ikut bersolawat. Subhanallah. Ya. Ini ibadah yang luar biasa sekali. Ya. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah jamaah semua, wajib kita syukuri. Dan saya berterima kasih kepada Bang Haji selaku pimpinan majelis ini sudah memberikan kesempatan kepada saya dan mendoakan kepada saya untuk kemudahan ya, diberikan kelancaran. Mudah-mudahan nanti tanggal 2 dengan izin Allah, dengan doa-doanya rekan-rekan semua jamaah majelis taklim ini, sehingga diberikan kelancaran, sehingga dalam waktu 10 hari diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Enggak 10 hari aja Bang, terus sampai Insyaallah. pulang pergi. Ya, artinya selama di sana Amin. mohon doa restunya semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan karena memang di sana lagi musim dingin. Sehat. Amin. Gitu. Insya Allah pesan-pesan dari Bang Haji dan semuanya untuk dipanggil di sana, insya Allah saya akan ini kan. Dan juga ini yang luar biasa sekali ya, kebetulan saya secara tidak langsung ya dipilih untuk mengikuti umroh penghargaan dari Kasad. Terima kasih kepada Bapak Kasad yang telah mengizinkan saya untuk ikut berangkat beserta rombongan yang tadinya jumlahnya sampai 80 karena memang peraturan baru yang tidak boleh memberangkatkan umur di atas 50 ya. Akhirnya terpangkas menjadi sekitar 56. Ya, inilah karena panggilan Allah ya, semua karena panggilan Allah. Mudah-mudahan dalam masa 3 hari ini saya bisa melewati itu semua dan pada saat kembali tes swab lagi negatif dan bisa berangkat ke Baitullah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ada satu pesan untuk semua mungkin murid-muridnya Bang Haji, YouTuber, ya, dan YouTuber juga, channel ini juga. Khairun nas anfa'uhum linas. Ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna buat orang lain. Ya. Jadi rekan-rekan semua jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kalau kita memang di jalan Allah,
berguna buat orang lain untuk membantu pengobatan ya, baik medis maupun non medis, insya Allah Bismillah bisa. Ya, yakin aja, yakin. Ya. Yakin berani tegas ya. Nah, Bang, yakin, berani dan tegas itu semuanya. Jadi semuanya harus berani. Walaupun yang baru belajar, alhamdulillah saya juga menjalani ini semua, membantu orang. Dan alhamdulillah dengan izin Allah juga sekarang ini dibantu untuk berangkat umroh. Nah, ini karena kita apapun yang kita lakukan selama ini ya, kalau memang kita baik, insya Allah dapat yang baik juga. Ya, niatkan lillahi ta'ala. Allah yang akan menilai. Rizki Allah yang atur. Ya, alhamdulillah. Kita dengan niat saja, walaupun keterbatasan saya nggak punya uang untuk berangkat umroh, tapi dengan izin Allah, ya, melalui umroh penghargaan kasar ini, tanpa harus membayar. Alhamdulillah. Ya. Ini berkah sholawat juga. Berkah sholawat. Ya. Sholawat ini dibaca walaupun kita ria. Ibadah yang lain kalau ria itu hangus. Tapi sholawat ini ketika kita ria sekalipun, malah kita dapat pahala juga. Nggak ada masalah. Insya Allah dimanapun, dalam keadaan apapun, ya, kita bersolawat. Karena kita dianjurkan bukan berapa jumlah solawatnya, tapi sebanyak, memperbanyak solawat. Ya, memperbanyak solawat dimanapun kita berada. Silakan solawat apa saja, ya, solawat apapun itu bagus. Tujuan kita untuk mengagungkan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan solawat ini, insya Allah kita mendapatkan barokah dan syafaat dari beliau. Ya, dengan kita di sini saling mengingatkan, insya Allah kita ketemu di sana. Amin. Ya. Insya Allah. Yang terakhir dari saya, kita fatihahkan buat semuanya. Ya, ila hadratil jamil anbiya'i wa mursalin wal malaikati wal muqarrabin wasyuhada'i wal auliya wassalihin ila maghribi fil bari wal bahri zamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka qaribu sahibu da'wat wa yaqdiyal hajat sayulillahum al fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillah tadi penjelasan dan sedikit saran dan nasihat dari Bang Romi untuk kita semua tentunya. Siapapun orangnya, karena Allah tidak pandang bulu, mau muda, mau tua, mau jelek, mau cakep, nggak pandang bulu Allah. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Romi ini dengan keberkahannya, dengan istiqomahnya sholawat, ya, maka beliaulah yang terpilih. Terpilih syariatnya dari kasatnya. Paham ya? Syariat. Hakikatnya dari mana? Dari Allah dan Rasulullah SAW. Barang siapa yang sering bersolawat dan cinta kepada aku, kata Rasulullah, nanti aku akan panggil. Aku akan panggil menghadap ke Madinah. Menghadap kepada aku, kata Allah. Dan bisa ke Ka'bah Baitullah, Masjidil Haram. Nah itu. Jadi siapa yang sering bersolawat, maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah menunggu kedatangan kita. Siapa nih orang-orang yang suka solawat? WRD nih Ustaz Rahmat sering bersolawat. Oh, itu dilihat Rasulullah. Dan Rasulullah SAW dan Allah memerintahkan para malaikat untuk hadir di majlis-majlis zikir dan taklim. Ya, dan hadir di maulidnya Nabi Muhammad SAW. Hadir para malaikat. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang ngadirin. Gitu loh. Kita ngomong sama malaikat, sama Nabi, bukan. Tapi Allah memang memerintahkan malaikat, matiin deh. Kalau nggak banting handphonenya. Jadi
pencet pinggirannya, Bo. Pencet pinggiran, tek gitu. Kayak baru punya handphone aja. Besok banting buang kali. Nah, jadi Allah itu lupa deh tuh ngomong. Nah, jadi sholawat itu nyampe. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepada aku, nanti berjumpa dengan aku di akhir zaman. Di jembatan Siratal Mustaqim, rambut dibelah 7, itu Rasulullah menunggu kita. Ini umatku yang bersolawat kepada aku. Makanya kita melewati rambut dibelah 7, ya jembatan Siratal Mustaqim itu kayak kilat. Seperti itu. Itu kehebatannya sholawat. Ya, jadi satu bukti, nggak usah ngomong banyak-banyak deh, abang deh. Buktinya nggak usah jauh-jauh. Di sebelah abang orangnya yang cinta kepada sholawat, yang mengagungkan sholawat. Mungkin beliau, Bang Romi tahun berapa? Abang tahun 95 sudah mengagungkan sholawat Maulana ya Maulana. Beliau punya sholawat lagi. Ada, tapi abang nggak bisa ngomong selawatnya ya. Jangan, karena itu berat sekali selawatnya. Bang Romi ini selawatnya sangat tinggi. Ya, karena ada tingkatan, ada makom. Makom sama makam beda. Makam keramat. Nah, makam bapak lo gitu, makam bapak lo beda dengan makom. Makom itu tingkatan. Tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu. SD, SMP, SMA atau kuliah. Nah, kita sama wali Allah, nabi mukjizat, para nabi karomah, kita maunah. Tingkatannya maunah. Nah, itu ada. Ya, alhamdulillah, Bang Robi bisa ada di sini, subhanallah. Nanti 40 malaikat nih pulang umroh. Ini dekat. Selalu dekat selama 40 hari. Ya mudah-mudahan Bang Romi pulang umroh kemari lagi ya. Baru ke Jawa, baru ke Bandung ya. Kita pengen minta berkahnya. Gitu, waduh subhanallah. Kalau abang nggak minta apa-apa, nggak minta beliin emas, mintain sendal, mintain teko, mintain tasbih, enggak. Cuman minta air zam-zam, bukan air makamnya. Di Masjid Nabawi itu ada wudhunya Rasulullah SAW. Itu wudhunya, tempat wudhunya. Ambil aja wudhu segini. Memang nggak boleh. Tapi kita umpetin, kita bungkus-bungkus tuh pakai kain, bungkusin, karena nggak boleh. Karena di dalam pesawat itu tas itu nggak boleh ada air, nggak ada air gini nggak boleh. Padahal ini air wudhunya di Masjid Nabawi, makamnya Rasulullah SAW. Kita kucuri, kita tutup. Banyak kan orang nggak paham di situ. Kebanyakan orang air jam-jam dulu. Padahal ini wudhunya campur dengan air jam-jam, itu bisa buat pengobatan. Jadi di Arab itu pohonnya, di Indonesia buahnya. Dan diakui seluruh Indonesia ini. Keilmuannya diakui oleh seluruh dunia. Kenapa? Ya itu tadi. Karena berselawat, karena bertawasul, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang cuma pesan itu doang. Air-air itunya. Insya Allah buat obat, buat apa. Mudah-mudahan kita nanti minta doa. Nanti sebelum berangkat, nanti yang mau ngumpulin foto biar dikubur tuh. Tuh kalau ilmu adat dulu begitu tuh. Tahun 94. Bang Haji nitip foto. Kemana aja ada yang umroh nitip foto tuh. Nitip foto semua. Subhanallah. Yang suaminya kabur jadi lakap lagi di Jabal Rohmah, bininya balik lagi, ya kan? Istilahnya syariat ya. Terus pada pergi umroh, alhamdulillah. Gitu. Tapi subhanallah, itulah kehebatan ayat Allah, ilmu Allah dan sholawat ala Nabi. Gitu. Ya. Untuk perbincangan waktu ini jam berapa ini? Udah dari jam 10 tadi ya? Udah jam 10 ya? Ini jam berapa ini sekarang? Hah? Setengah 12? 1 jam, ah? Satu jam 20 menit. Hah? 1 jam 20 menit. Jam 1. 1 jam 20 menit. Oh. Bang, saran, Bang. Berarti kan ini kan sekarang tadi jam 10 mulai. Nah, Kan setengah 12. Jam 11.20. Ya, berarti sejam setengah kan? Oh, ya. Oke, sekarang ada pertanyaan-pertanyaan, silakan yang hadir dari mana aja, silakan. Seperti biasa, karena kita istiqomahnya untuk pertanyaan-pertanyaan masalah penyakit, ya,
Masalah penyakit, guna-guna, santet, teluh, masalah jodoh, karir, dan lain-lain, silakan. Silakan. Tambahan. Assalamualaikum Bang Haji. Saya mau tanya, menurut Bang Haji, puasa ngaktif respon kelahiran itu gunanya untuk apa? Oh ya, oke. Kalau tadi dalam bahasanya, puasa weton hari kelahiran. Berarti itu ilmu adat. Ilmu falakiyah juga ada ilmu Islam. Disebut ilmu falakiyah. Untuk menghitung-hitung hari pernikahan dan lain-lain. Tetapi ini bertanyanya ilmu weton hari kelahiran. Untuk dipuasakan boleh gak? Silakan. Puasa hari kelahiran silakan. Tapi puasanya 7 kali hari kelahiran. Sampai Senin. 7 kali Senin. Ya. Pada saat pas 3 kali batal puasanya, ulang lagi. Itu puasa hari kelahiran namanya. Abang dulu ngejalanin juga puasa hari kelahiran. Tapi itu tidak dihukum hukum Rasulullah SAW, hukum Nabi ya. Sunnah Nabi itu puasa itu Senin Kemis. Kenapa Senin Kemis? Karena Rasulullah SAW beliau lahir pada hari Senin, makanya Senin Kemis. Kemis, kenapa Kemis ini? Kemis ini Sayyidul Ayam. Kemis malam-malam yang dijabah oleh Allah, ya, Sayyidul Ayam. Malam Jumat itu Sayyidul Ayam, malam yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Kemis. Malam Jumat namanya. Makanya beliau mengambil Senin Kemis. Terus awal bulan 1 2 3 awal bulan. Pertengahan bulan 13 14 15 bulan Arab ya, pas bulan purnama tuh. Kalau lihat bulan Arab tuh bulan purnama. Gitu ya, bukan wage pahing atau apa kalau mau ikut Islamnya. Nah, terus akhir bulan tanggal 29, 30, 31 seandainya atau 28, 29, 30 seperti itu. Itu sunnah Nabi. Ya. Lagi. Sampai yang hadir coba sebutin, kesian yang hadir. Kita setengah jam aja. Minta doanya Pak Ustaz, mudah-mudahan saya bisa pulang kampung halaman. Saya di Malaysia dulu sedih. Ingin pulang keadaan. Namanya siapa namanya? Reza. Semoga Reza di Malaysia ya Allah ya Rabb. Semoga bisa engkau pulangkan ke Indonesia ya Allah. Semoga engkau berikan rezeki dari mana saja ya Allah. Semoga bisa pulang ke Indonesia ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Gobul ya Allah ya Rabb. Ada lagi? Ya? Apa? Bayan lama siapa namanya? Kan bayan lama banyak murid. Ada Arif, ada Agus, ada Tuti, ada Dewi. Boleh. Datang malam Jumat, setiap malam Jumat datang jam 9 malam ya. Jam 9 malam. Pada hari ini abang sebenarnya diajak syuting malam Jumat ini, tapi abang tolak. Karena abang istiqomah. Karena istiqomah dulu abang tahun 95, setelah abang pulang haji 94, umur 28 tahun, abang buka Majelis Taklim dan Zikir 95 sampai 2002. Istiqomahnya. Nah, sekarang abang mau istiqomah. 2003 sampai 2007 abang menjadi pemburu hantu, tim pemburu hantu. 2007 kumat, gila, maksiat, gila, kumat, gila, maksiat, kumat, gila sekarang. Nah itu. Ya. Nah sekarang apa? Tahun 2021 ini, tahun 2020 kemarin kita mulai ya Ustadz ya. Itu sebelum Covid kita sudah mulai majlis ini, sebelum majlis ini dibangun apa semua kita sudah mulai. Ya makanya kita abang akan meneruskan sampai akhir hayat abang gitu. Walaupun ini runtuh rubuh semua abang terus menjalankan. Pengen seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada diberikan kekuatan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Itu aja. Dari Bapak Natsani, Assalamualaikum Bang Haji, menanya, kalau orang tua umur 95 tahun suka onani sendiri, sementara istrinya sudah meninggal, jadi untuk menyadarkan harus bagaimana? Abang tarik napas dulu. Ya Allah. Tarik napas. Jawaban. Jadi gini. Kita kembali kepada hukum Islam dan kembali kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa
seorang lelaki, seorang suami maupun lelaki, syahwatnya sampai mati. Syahwatnya sampai mati. Kalau perempuan 50 tahun, 52, 53 atau 55 menopause. Ya ini kembali larinya ke hukum fikih nih. Mestinya Ustadz Jenal yang jawab nih. Ya, Ustadz Afwan Ustadz. Ya. Mestinya Ustadz yang jawab ini dalam ilmu hukum Islam fikih. Ya. Kalau seandainya bapak kita umur 95 tahun masih begitu juga, ya kamu bersyukur juga deh sih. Ada syukurnya. Bersyukurnya apa? Daripada bapak kamu ke Gunung Antang, ya kan? Ke Gunung Antang, ke Jatinegara, Kolong Jembatan, Jaipongan, terus Jina. Jina itu ada beberapa macam. Ada jina tangan, jina kemaluan, jina mata, jina kuping, jina mata, dan lain-lain. Tapi, ya pelan-pelan lah bapak kamu. Kalau ada lagi jodoh kamu nikahin deh. Kalau nggak ada jodoh yang mau, ya udah Pak, nasihatin baik-baik. Pak, jangan begini Pak, jangan begini. Kamu kirim, kamu setelin tuh video, jangan video BF, video ceramah. Pak, ini Pak, Bapak bakal mati, ntar begini. Ntar barang Bapak ditarik sama malaikat, ditusuk besi panas Pak. Kalau Bapak begini, Pak. Nah, kalau Bapaknya belum pikun ya. Kadang 70 tahun aja udah pikun. Bapak mau ngapain, Mbak? Mau sholat subuh, padahal lagi asar. Mau sholat subuh, padahal lagi asar. Bapak mau ngapain, Mbak? Gue mau sholat johor. Ini subuh, Mbak. Nah, pikun. Nah, kalau orang pikun itu di dalam Islam, Allah tidak kasih catatan dosa aja kalau pikun. Stres sama pikun. Bukan stres, gila sama pikun. Itu 0 di mata Allah, tidak ada dosa. Makanya lu mau gak gila sama pikun? Biar lu gak ada dosa, biar masuk surga. Udah, jadi dosanya dihitung dari semuanya dia berdosa nih umur 60 tahun. Dari dia lahir sampai 60 tahun dihitung sama Allah dari akil balik. Tapi 60 tahun dia gila. Ya dia gila dan stres atau dia bukan satu lagi pikun, itu gak dihitung. Dari 60 sampai meninggalnya gak dihitung oleh Allah Subhanahu dosanya. Tapi 60 ke bawah sampai di akil balik. Nih kayak Rama nih, akil balik nih seandainya. Desmond nih akil balik nih, 16, 17 nih. Udah mimpi, udah dihitung tuh dosanya. Berbuat zina, bermaksiat, orang tua kena, dan dosanya 40 tahun. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzina di sini. Selatan, timur, barat, utara, kena dosanya 40 tahun dosanya. Itu. Belum ibu bapak kita yang di dalam kubur kena dosanya lagi. Hati-hati. Mau nyelek-nyelek dikit doang. Itu beda pasal ya. Beda pasal. Jadi abang masalah yang bapaknya 95 tahun onani, udah mendingan kalau ada perempuan nikahin, ya kalau nggak bawa ke rumah ntar abang nikahin, dah kalau nggak ada juga anaknya, ya udah Pak, ini Pak, ini bukan film B Pak, tapi ini ceramah Pak, biar Bapak ini suruh puasa, Pak ini gini, itu takutnya gitu. Lagi. Bang Haji, saya dari Bandung, mohon pencerahan dan doanya untuk menambah keyakinan saya. Seolah benar-benar dahsyat godaan dan cobaan. Ya, siapa namanya dari Bandung? Dedi. Ya, godaan apaan? Apa dia jalan VIP, belajar VIP atau tidak? Intinya apa? Menjalani godaan. Ya, mudah-mudahan siapa? Dendi. Oh Dendi kalau nggak salah ada murid di VIP di Bandung. Ya semoga setiap orang yang menjalankan belajar privat VIP akan banyak godaan-godaan perempuan dan lain-lain. Yang perempuan akan dapat banyak godaan-godaan lelaki. Harta jabatan wanita. Yang perempuan harta jabatan laki. Berhati-hatilah. Yang sering abang katakan. Yang belajar VIP hati-hatilah. Ya, jangan sampai
Sayang, kita sudah puasa, belajar, apa semua. Tapi nol di mata Allah, nol di mata masyarakat dan lain-lain untuk membantu semua agama. Membantu orang, hati-hati. Ya kan? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muhammad Johari Taiwan hadir. Ya, Johari ya, Taiwan. Ya, alhamdulillah. Semoga FPLI semoga dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Bang mau nanya, kalau asma Saifi Kubro itu gunanya untuk apa saja ya? Ada Saifi Kubro, ada Saifi Angin, ada Saifi dan lain Saifi. Sekarang abang balik nanya kepada kamu. Siapa yang memberi ijazah Saifi Kubro itu? Tanya kepada dia, jangan tanya kepada abang. Gitu loh. Untuk apa? Tanya kepada yang ngasih. Kalau kamu diberikan satu amalan, satu ijazah, tapi gurunya tidak menjelaskan sedalam-dalamnya, jangan kamu amalkan. Yang ada kamu gila. Berarti gurunya tidak bertanggung jawab. Beda dengan abang. Abang menjasakan ilmu hodam, belajar ilmu VIP, abang bimbing begini. Ini ilmu hodam begini. Ini ilmu himah begini. Khasiatnya begini. Caranya begini. Harus begitu. Nah, kalau kita ketemu guru yang pelit, ya, kamu amalin ini ya. Ya anak kecil juga bisa. Amalin aja nih Al-Kausar, Inatoina. Buat apaan be? Au. Jawabnya gitu. Yang Betawi lah, amalin aja. Ntar juga lu tahu tong. Gitu kalau bahasa Betawi mah. Zaman dulu kan begitu. Nih amalin. Buat apaan bang? Buat apaan bah? Lu ntar juga tahu. Gitu, galakan dia. Gitu ya. Namanya guru galak kadang-kadang. Kalau kurang ngasih amplop, disuruh ke amplop galak. Lu udah pelit sama guru lu pakai banyak nanya lagi lu jangan nanya lu, kepret lu ntar. Gitu kalau Betawi mana. Dulu kalau kita belajar ngaji, alif-alifan. Sebenarnya bukan alif-alifan, alif bener. Alif lempeng, alif bener. Alif-alifan, alif bohong dong. Alif batas aku, pukul begini. Salah bego, gitu. Kau dulu. Sekarang mah kagak. Nggak begitu. Nah disitulah. Jadi Johari, jangan nanya sama abang. Sekarang abang balikin. Siapa yang mengijazahkan kamu? Ya, siapa yang mengijazahkan kamu? Kiai Ustadz mana? Nah, kalau Kiai Ustadz mana? Tanya sama dia. Ini untuk apa Kiai? Untuk apa Eyang? Untuk apa Abah? Oh untuk ini. Bagaimana saya ngamalinnya? Bagaimana puasanya? Saya mau ngobatin orang bagaimana caranya? Begitu. Karena itu rahasia perusahaan. Jarang orang mau ngasih tahu cara-caranya kalau nggak belajar. Dan lah beda-beda gurunya. Beda-beda gurunya yang mau membuka rahasia-rahasia perusahaan. Ini cara ngobatin orang begini bacanya. Niupnya begini, nembaknya begini, ininya begini, ini begini. Jarang. Kenapa jarang? Ada. Dari 100 guru, paling yang mau membuka rahasia-rahasia perusahaan, paling 5 orang. 95-nya ditutup rahasianya. Nggak mau diajarkan. Kenapa? Kalau lu pinter, ntar lu jadi sombong sama gue, sama guru lu. 1. Kedua, lu nggak setoran lagi sama gue. Ketiga, lu lupa sama gue. Itu. Kalau abang nggak begitu. Bukan abang sombong, enggak. Abang mau mati, bakal mati. Ini semua calon mati. Ya. Semua calon mati. Ya. Kamu duluan, apa abang belakangan? Abang belakangan apa kamu duluan? Kan begitu. Salah ya? Oh salah ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang hidup akan mati. Itu. Nah, jadi nggak sembarangan. Gitu. Nah, abang pengen matinya abang nih kan yang mati di bawah cuma 3, amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleha, anak yatim yang soleh dan soleha. Amal ibadah apa? Yang sering abang katakan. Ya. Beramal, sedekah. Makanya punya duit sedekah. Sedekah punya duit. Kasih anak yatim. Kasih jana jompo. Kasih fakir miskin. Beramal, sedekah. Apalagi kayak Bang Romi nih mau berangkat. Ya. Di dalam satu riwayat, barang siapa yang pergi umroh
pergi haji, apabila ini merinding nih, subhanallah. Apabila tetangganya nih ada yang kelaparan, nggak sah hajinya dan umrohnya. Boleh tanya kiai mana? Kalau abang salah, abang mau ngaji lagi, tabok lagi sekalian dah. Karena pada saat abang pergi haji, begitu. Karena abang punya anak yatim, 150 anak yatim dan janda-janda jompo, 50 orang waktu mau pergi haji. Nah itu, nggak boleh tetangga kita sebelah ada yang kelaparan nih. Nggak boleh. Itu. Sampai sebegitunya Allah mengajarkan, Rasulullah SAW mengajarkan. Itu. Ya. Nah, jadi Johari, silakan kamu tanya sama yang ngasih. Kalau kamu nanya di Google, ya nanya mbak Google. Ya, barang siapa yang belajar dengan buku tanpa guru sama aja belajar dengan setan. Barang siapa yang belajar dengan Google tanpa belajar dengan Google dan YouTube tanpa guru sama aja belajar dengan setan. Udah begitu aja hadis, ya selesai. Gitu kan. Masa mau kayak Desmond, ya kan? Belajar sama Google kesurupan mulu, kesurupan macan, emaknya lagi sholat ditendang, kan begitu. Jangan, gitu. Apa-apa, biar paham jadinya semuanya. Biar ini. Ada lagi. Rahman, guru saya dari Cianjur, mau tanya kalau ngobatin orang sakit bacanya pakai nomor 2 atau nomor 4? Nah, untuk mengobati seseorang itu, kamu bacanya nomor 2, nomor 4, nomor 5 yang paling penting. Nomor 5 kamu rubah untuk pengobatan. Ya. Lalu kamu kasih air dulu. Sebenarnya jangan buka rahasia di sini, nanti kamu bisa japri abang. Kasih air dulu dengan air solawat, dengan air bibit yang kamu puasakan, kamu kasih air segelas. Kalau memang dia kena guna-guna teluh, dia akan kelup muntah. Gitu loh. Pada saat dia tidak muntah dikasih air, pada saat kamu rukyah dia akan jatuh atau muntah. Itu. Jadi nomor 2, nomor 4, nomor 5 yang penting. Itu aja. Ya, yakin, berani, tegas. Ada yang ada yang ngomong, Bang Haji, saya habis puasa. Terus saya ngapain bang? Kan saya nganggur habis puasa. Ya kamu makan naik tidur aja udah. Makan naik tidur. Pakai nanya begitu. Ya nggak apa-apa sih, wajar. Karena kan baru. Namanya orang nggak ngerti ya. Baru belajar, baru jadi spiritual. Ya jawabannya itu bercanda. Makan naik tidur. Tidur makan naik. Apa? Makan naik tidur. Iya makan naik tidur. Ini orang ini, nih. Ayo sholat. No, orang 7 jari. Nggak 7 jari biar paham. Nanti kan yang lihat di seluruh dunia ini. Nah jadi itu ya. Namanya Kang Wahyu, artis Jack TV Jack Jack TV sama Kang Deden. Kang Deden. Nih. Jadi begitu nanyanya. Ya abang mah nggak ngomong bohong-bohong, ngomong depan orangnya ya langsung. Mau suka mau nggak bodoh, ya kan? Nih dia macam-macam tinggal cabut aja ilmunya. Nah jadi gitu. Bang saya habis puasa harus bagaimana? Gampang, makan naik tidur. Gitu. Ketawa, ya udah istilahnya gini. Mohon sama Allah di nomor 5 mohon. Ya Allah ya Rabb. Berikan hamba diberikan ilmu darimu. Berikanlah pasien yang ada obat yang bisa mengobati dan lain-lain. Berikan rezeki engkau yang maha kaya ya. Berikanlah jutaan dolar ya Allah yang engkau ada maha kaya ya Allah. Gitu. Ya subhanallah alhamdulillah ada pasien. Pasien ini siapa ya? Rahasia gitu. Karena pasien capek deh. Ya Allah ya kan. Ayo. Ampun ya Allah ampun. Nah, lagi. Gimana? Bang Haji pengen nanya, apa benar Hah? ilmu dari petir dan tokoh jarak itu sangat jauh berbeda? Hah? Petir, Jadi petir ya. dari petir menggunakan amalan tertentu dan tokoh jarak itu tidak, apakah benar bang? Jadi gini, dari totok petir itu sebenarnya tidak dengan cara setrum atau apa. Ya, amalannya cukup singkat, padat, jelas. Ya, sebenarnya dengan saraf-saraf yang kita mengetahui saraf-saraf aja. Kita mengetahui saraf-saraf, totok sarafnya apa di mana itu ada jorok petir, totok petir, totok halilintar, tapak petir dan lain-lain. Ya, kita yang penting tahu tempat saraf-sarafnya. Tuh, itu ada pelajarannya ya. Ada pelajaran, siapa yang mau ini daftar boleh. Terus abang masih buka
Ya, tadi apa? Tetap siapa yang mau belajar hikmah, belajar pengobatan menjadi spiritual, ya, menjadi spiritual untuk keluarga, orang lain, nusa bangsa dan agama, silakan WhatsApp Abang. Nanti Abang kasih pinnya di 08128 94 kali 68. Ya, biar benar-benar nggak main-main gitu. Gitu. Bukan abal-abal. Gitu kan ada yang bilang, "Bang, saya belajar di sanu, di anu, udah habis duit, Bang. Tapi nggak bisa ngobatin orang, tapi nggak bisa begini. Ya berarti abal-abal ngajarinnya. Gitu. Berarti dukun atau spiritualnya itu oknumnya bohong, mengajarkan tidak mengeluarkan semuanya. Karena rahasia-rahasia spiritual itu ada gitu loh. Itu rahasia perusahaan yang memang harus kita ajarkan gitu loh. Yang untuk yang mau belajar. Jadi yang belum punya duit untuk sedekah yayasan, tinggal nabung. Insya Allah. Kayak di Palembang, Lampung. Ya kan belum ada duit nabung. Ya Allah pengen belajar sama Bang Haji. Akhirnya alhamdulillah sampai juga di sini. Sama juga Abang. Berguru dari 50 guru Abang. Keliling semua mungkin habis ratusan juta. Belum mobil apa semua habis ratusan. Nah, karena berguru itu nggak main-main. Benar-benar lahir dan batin. Lahir dan batin. Lahirnya uang, batinnya dalam. Sakit, capek, apa semua. Begitu, sedih, itu. Jadi nggak main-main. Nah, kamu tinggal enak. Belajar tinggal Abang kasih kunci-kuncinya. Tinggal jalanin, jadi. Itu aja. Ya. Yang hadir dari mana aja coba? Kesian. Dari Mama, nyating nyimak Bang Haji. Ya, Mamal. Alhamdulillah, Mamal. Semoga berkah, Mal. Alhamdulillah. Muhammad Sudi, Malaysia hadir. Alhamdulillah, Malaysia. Muhammad Taufik, Singapura hadir. Bang. Alhamdulillah, Taufik. Yang hadir dulu sebutin deh. Tadi yang nanya-nanya jawab. Ngap. Ya, Singapura. Alhamdulillah. Salam hormat, salam silaturahmi dari saya murid Majelis Riyadatul Hikmah Pondok Panjang Bogor. Semoga Bang Haji sehat selalu, pengen ketemu terkini Tuhan alamatnya. Amin. Jadi nanti bisa japri, nanti Abang kasih japrinya. Tapi gini ya, mohon maaf, karena Abang sibuk sekali. Kalau cuman datang cuman ngobrol doang, ya mending datangnya malam Jumat. Tapi kalau datang hari biasa, datangnya kalau bisa belajar atau syariat, gitu loh. Jadi nggak sia-sia karena Abang sibuk banget, mohon maaf sibuk banget ngajar. Orang-orang nyamperin dukun-dukun santet, ke sono, kemari, ini. Kalau Abang sibuk ngajar, mending Abang ngajar deh. Abang udah mau mati mungkin, ya. Allahu a'lam bishawab. Umur berapa Abang meninggal? Abang kita nggak tahu, kita calon camat. Karena biar ilmu Abang bermanfaat di dalam kubur Abang. Itu, ya kan? Nah sekarang kalian sudah ilmunya bermanfaat atau tidak untuk orang banyak? Kan begitu. Nah, mau ilmu komputer, mau ilmu bikin kue, mau ilmu apa aja deh, mau ilmu sablon, mau ilmu apa, sudah belum? Itu yang Abang takutkan. Pada suatu saat Abang meninggal mendadak, tapi tidak mengalirkan ilmu kepada masyarakat, kepada umat. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ilmu agama, fikih, Islam, tasawuf, bukan itu saja yang dibawa mati. Karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang masuk surga orang yang ngamalin ilmu, yang memberikan ilmunya manfaat, ilmu komputer. Wow, Allah nggak adil dong. Ilmu bikin kue, Allah nggak adil dong. Ilmu servis AC, oh Allah nggak adil dong. Tapi keadilan Allah berikan semua yang diberikan oleh Allah ilmunya kepada siapapun yang mau mengamalkan. Semua, mau non muslim kayak silakan. Yang mau belajar sama Abang non muslim ada. Kristen, Buddha, Hindu ada, Katolik ada. Semua Abang mengajarkan. Masalah surga neraka bukan kita yang punya, tapi Allah yang punya Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Abang yang punya enak. Seandainya surga neraka Abang yang punya, Abang penjaga pintu surga namanya malaikat Ridwan, kan Abang yang punya. Namanya malaikat Ridwan. Ya kan? Abang di depan jaga pintu, kayak jaga pintu bioskop. Ya kan? Ya Rembo.
Deden, ya enggak? Wahyu. Dosa segede gunung. Masuk. Cepetan masuk, bego. Masuk, gue yang jaga, masuk. Kayak orang nonton bioskop. Kalau kita nonton bioskop begitu kan. Mbak, bang, sayang, masuk yang. Gitu. Abang, pernah punya penjaga pintu bioskop, pintu surga. Nah, disitulah. Nah, jadi, tetap jalankan yang baik. Lagi, yang hadir. Bang Haji, kalau mau daftar jadi polis Bang Haji, Hah? 5 juta. Hah? Cepet kaya, Bang. Kalau belajar sama Abang menjadi spiritual sejati, 5 juta. Waduh, Abang pindah Pondok Indah besok. Abang pindah Pondok Indah. Ustadz Ujang kalah sama Abang kayaknya. Kipran Eliu kalah kayaknya sama Abang. Ini satu-satu Abang berangkatin umroh nih. Umroh. Ya kan? Bayangin aja kalau 5 juta kali 100 orang berapa ya? 500 juta ya? Subhanallah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang nih. 11, 12, 13. Kameramen lupa, kameramen nih ada 2. Ini kan subhanallah. Ya amin ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan. Karena begini, pernah ada yang begini. Dari Singapura. Abang gak perlu sebutkan namanya. Subhanallah. Jadi beliau anaknya terkena santet apa sih sampai meninggal. Terakhir anak tuanya terkena santet. Abang bilang mending belajar aja, mending belajar menjadi spiritual agar bisa mengobati dirinya sendiri, keluarga, nusa bangsa dan agama dan keluarga. Daripada habis ke dukun-dukun ke spiritual udah habis ratusan juta. Abang nggak mau. Nanti daripada abang nama jelek, bayar 20 juta nama abang jelek, nggak baik, abang malu. Karena kita ini Forum Pemburu Agama Indonesia ini dikenal seluruh Indonesia dan hampir seluruh dunia mungkin kenal. Belanda ada murid abang, Turki ada, Arab Saudi ada. Jangan sampai nama kita jelek. Sehingga mahalnya cuma 1,5 juta. Tapi beliau kirimkan 5 juta. Untuk apa? Untuk pembangunan tambahan yayasan atau apa. Abang bilang kelebihan. Ada orang begitu dikasih duit kelebihan nih kebanyakan. Ada juga kurang. Kan begitu ya? Tapi subhanallah. Tapi sekarang subhanallah bisa itu. Abang bisa ngobatin bapaknya, bisa ngobatin dirinya. Itu abang sangat bangga. Sangat bangga. Demi Allah sangat bangga. Makanya yang di Jakarta ini, kalau nggak bisa-bisa juga bego deh. Bebel, bego. Bego, tolol, bebel, udah semua deh. Ini tingkatnya udah semua. Semua itu. Kalau sampai nggak bisa. Capek ngajarin itu. Aduh, ya Allah. Makanya abang bukan nggak mau ke gunung santet, bukan mau kemana. Abang sibuk ngajar. Jujur aja sibuk ngajar. Mendingan abang ngajar, biar ilmu abang bermanfaat. Ya selama abang 36 tahun abang mengamalkan ini, biar bermanfaat. Abang meninggal, abang mati, mengalir terus dalam kubur abang. Itu yang abang harapkan sebenarnya. Karena kurang satu itu doang. Anak yang soleh dan soleh udah ada. Amal ibadah ya kita suka sedekah, suka ibadah. Masih ada. Tinggal satu ini doang nih. Nomor 2. Ilmu yang manfaat. Itu doang. Ya, ada lagi yang hadir aja. 7 menit lagi ya. 7 menit lagi kita tutup ya. Assalamualaikum. Salam rahayu. Saya Joni dari Boyolali. Ya. Kapan main kelas Purba? Main ke Alas Purwo. Dulu apa namanya kalau apa? Alas Roban, Alas Purwo, Alas Purbo. Ya dulu Mbah Mangil. Mbah Mangil itu guru abang. Mbah Mangil, Jawa Timur. Jadi kalau Mbah Mangil ya, Mbah Mangil. Karena beliau itu Mbah Mangil itu bisir Fatihah. Mbah Mangil itu berkawan, berteman, bersahabat dengan Habib Abdullah bin Muhammad Altos, cucu keramat Empang Bogor. Jadi abang diajak oleh beliau ketemu Mbah Mangil. Mbah Mangil ada kadang di Pasar Minggu, kadang ada di Magelang atau di Jawa Timur ya pokoknya Mbah Mangil. Ya pasti tahu Mbah Mangil. Ya itu guru abang juga salah satunya. Jadi tadi pertanyaan apa ya? Oh ya, insya Allah abang mudah-mudahan kalau Allah izinkan gini.
kita manusia, kita berencana, Allah yang menentukan. Ya, ada rahasia di balik rahasia Allah. Baik bagi Allah, belum tentu baik bagi kita. Baik bagi kita, belum tentu baik bagi Allah. Ya, jadi kalau abang bilang sekarang, ntar abang berubah. Karena hati manusia setiap detik berubah-ubah. Ya, mukalibal qulub sabit qalbi ala didik. Setiap detik hati manusia berubah. Ntar gue kasih ini ya, besoknya berubah. Nunggu petunjuk. Nunggu petunjuk. Gitu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan panjang umur sehat. Kita bisa mampir ke sana ya. Ya kamu juga kalau bisa main ke Jakarta lah. Ke Gubuk Abang di sini ya. Udah siapin kamar-kamarnya insya Allah. Guru mau nanya, kalau ada orang datang ke satu tempat yang ada aura negatif, dia selalu sesak nafas. Kenapa ya perut jadi kembung? Kalau dia datang atau orang yang punya rumah? Dia datang ke tempat yang ada aura negatif. Dia ya, dia datang. Ya kalau dia datang ke satu tempat, terus dia perutnya mual atau bengkak atau apa atau berarti di badan dia itu tidak ada ilmu kekuatan untuk melawan pada saat dia masuk kampung orang. Contoh, kita masuk satu kampung orang seperti polisi. Polisi masuk kampung orang udah siapin pistol, udah siapin apa, masuk kampung orang kita PO. Jangan lari lu, setan, maling. Kabur setan. Polisi ada polisi memburu preman, itu buat peringatan jangan lari. Itu kan. Nah setannya kabur, malingnya kabur. Itu pemburu preman. Kita pemburu hantu, pemburu alam gaib Indonesia. Ya, jadi harus ada ilmu. Kenapa kamu seperti itu? Berarti pada saat kamu masuk kampung itu, ya ilmu kamu ini nggak kuat, walaupun kamu punya ilmu. Dengan ayat Allah apa ayat setan terserah deh. Tapi kamu kehantem. Nah, kita masuk kampung orang. Makanya kalau belajar itu ada penguncian badan. Ada bagaimana cara mengunci badan, cara menggunakan gudang itu ada pelajaran. Jadi harus belajar dulu. Berarti kamu itu, kekuatan kamu itu kalah dengan kamu datang ke satu tempat atau satu rumah yang ada gangguan gaibnya. Kalah kamu. Berarti seperti itu. Jangan kita kalah. Yang hadir aja deh. Nih, Alhamdulillah titipan Bang Ayi itu sampai di Ternate. apa? Jadi amal. Ya, amal ya, alhamdulillah amal. Mudah-mudahan amalkan terus. Itu yang abang kirim videonya apa cara-cara semua. Insya Allah nanti kita video call bagaimana caranya. Karena Mamal itu orang Jakarta atau tetangga abang. Gitu ya. Insya Allah kamu sukses, berkah, selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia Nabi Syirif. Fatihah. Lagi. Yang hadir ada, yang hadir. Hadir udah semua. Ya. Kita mohon. Abang udah serak nih ngomongnya. Udah 2 jam. Doa penutup untuk Ustadz Zainal Fikri. Doa penutup singkat pada jelas. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syarril Fatihah wa bil karamatil Fatihah. Ya dafi'al balai Allah, ya dafi'al balai Rahman, ya dafi'al balai Rahim. Allahumma idfanal balai rahmna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah untuk Bang Romi, abang kita. Semoga beliau berangkat umroh, pulang dan pergi selamat. Ya, selamat sampai tujuan, diberikan kesehatan dan diterima amal ibadahnya ya menjadi umroh yang mabrur. Ya, jadi umroh yang mabrur bukan kabur. Bukan kabur, mabrur sama kabur hampir sama tuh. Mudah-mudahan kita doakan. Yang penting sehat deh, sehat dulu. Takutnya sampai sono pas tes COVID Indonesia sama COVID tes di Arab lalu beda. Gitu. Kemana ada kan ini Indonesia ini udah buka, Arab Saudi udah buka untuk umroh. Tapi kemarin abang lihat di TV itu ada berapa orang yang akhirnya karantina lagi. Karena swab di Indonesia, swab di sana beda. Mungkin kalau di Indonesia bagusan, di sana mahalan kali ya.
Enggak, kalau abang bilang di sini jelekan kan dituntut abang sama, nggak boleh sama pemerintah, nggak boleh, berarti abang menjelekan karena undang-undang etik. Ya mungkin di Indonesia ini bagus, di sono lebih bagus, agak bagusan dan lebih mahal karena duitnya kaya kan Arab gitu. Mohon maaf pemerintah ya. Saya orangnya nggak bicara politik, saya netral, saya A B B gitu ya. Saya walaupun guru saya banyak habaib, ulama apa, saya tetap hak batil saya ngomong di ini aja di lingkup saya. Nah, karena pemerintah ini kita ikutin 3M ya. Apa, memakai masker, mencuci tangan, menjauh dari ini kerumunan. Ini kan jauh-jauh ini kan ya, ini 70 alkohol, 70%, jadi udah semprotin semua, mukanya, hidungnya, abang semprotin semua, mau masuk sini. Ntar pulang semprotin lagi semua nih, sampai nganga udah semprotin semua, gitu. Jadi alhamdulillah dari Kapolres Selatan, alhamdulillah kenal, Polsek Pancoran apa semua, alhamdulillah, karena abang membantu untuk pemerintah juga ya, gitu ya. Itu saja. Kita tadi baca Fatihah belum? Udah, belum ya? Kita baca surat Fatihah satu kali lagi untuk Bang Romi. Semoga pulang dan pergi Allah berikan kesehatan, keselamatan, dan semoga diterima amal ibadahnya, diterima umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Dan semoga pulangnya mampir dulu kemari. Gitu kan, kita dapat air Zam-Zam sama air Rasulullah SAW ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kubur Bang, kubur. Berangkat, mudah-mudahan bisa kita anter. Ya, mudah-mudahan minggu pagi kita bisa anter, mudah-mudahan ya. Insya Allah kita bisa anter ke Pondok Gede ya. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Abang suka bercanda, suka ini, mohon maaf. Karena abang yang penting kepada murid abang yakin, berani, tegas. Itu aja. Makanya mohon maaf lahir batin. Semoga manfaat dunia dan akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Majlis talim dan zikir, Ar-Ridwan, Allahu Akbar.